kita akan belajar bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menentukan suatu posisi atau kedudukan suatu elektron dalam atom. Kita misalkan atom itu bentuknya bulat ya. Bulat. Nah, di dalam atom itu ada banyak elektron. Misalkan elektronnya itu ada di sini, di sini, di sini. Inti atomnya itu di tengah. Nah, ada banyak elektron yang mengitari inti atom, tapi kita nggak tahu letak persisnya elektron ini di mana. Nah, untuk mengetahui letak persisnya atau detailnya, digunakanlah bilangan bilangan kuantum. Jadi misalkan kita mau nentuin ini, bilangan kuantumnya itu apa saja. Jadi bilangan kuantum itu ada 4 macam. 4 macam bilangan kuantum. Nah, keempat macam bilangan kuantum inilah nanti yang akan menspesifikkan letak elektron di dalam atom itu di mana. Untuk yang pertama adalah kuantum utama. Kuantum utama ini dilambangkan dengan N. Fungsinya adalah untuk menunjukkan nomor kulit. Jadi, kalau kulit pertama, kulit 1 itu berarti N sama dengan 1. Dan seterusnya ya, kalau kulit kedua itu berarti N sama dengan 2. Kulit ketiga N sama dengan 3. Kulit keempat N-nya sama dengan 4 dan seterusnya. Pada kuantum utama ini hanya menunjukkan nomor kulit. Diingat ya, nomor kulit. Nah, kuantum yang kedua adalah kuantum azimut. Azimut dilambangkan dengan L kecil. Oke. Ini menunjukkan apa? Pada azimut ini dia menunjukkan subkulit. Jadi yang pertama tadi kulit, ini menunjukkan subkulit. Kita udah belajar kan sebelumnya kalau elektron itu punya 4 macam subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Untuk S, L-nya itu bernilai 0. Kalau P, L-nya bernilai 1. Untuk D, L-nya bernilai 2. Dan untuk F, L-nya bernilai 3. Lanjut ke kuantum magnetik. Disimbolkan dengan M. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan orbital. Orbital ini bisa juga disebut kamar-kamarnya atom. Nah, seperti apa? Jadi begini. Untuk subkulit S itu orbitalnya adalah 1 kotak aja. Itu 1 kamar. Nilainya itu, nilai M-nya adalah 0. Kalau P, kotaknya itu ada 3. Nilai M-nya dimulai dari -1, 0, plus 1.
Untuk apalagi D, kotak atau orbitalnya itu ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orbitalnya dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Sedangkan F itu orbitalnya ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang ya. Ada 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang terakhir adalah kuantum spin. Fungsinya di sini menunjukkan arah rotasi elektron. Nah, jadi kita misalkan kita punya satu kotak di sini ya. Kotaknya ini berisi elektron, ada 2 elektron. Jika 2 elektron itu spin yang menghadap ke atas, spin ini yang menghadap ke atas, spinnya sama dengan positif setengah. Untuk yang menghadap ke bawah, spinnya negatif setengah. Cara menentukannya seperti apa? Jadi kita lihat orbital terakhir di dalam kotak itu menghadap kemana. Misalkan ada 1, 2, 3 elektron di dalam kotak. Elektron terakhirnya itu kan ada di sini. Nah, dia menghadap ke atas, maka spinnya sama dengan positif setengah. Bagaimana kalau elektron terakhirnya itu menghadap ke bawah? Kalau menghadap ke bawah, misalkan dia berhenti di sini, yang terakhir kan di sini, hitungnya 1, 2, 3, 4. Berarti spinnya sama dengan negatif. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan bilangan kuantum pada elektron terakhir atom berikut. Nah, sudah disediakan atom beserta nomor atomnya ya. Berarti kita sebelum mengerjakan bilangan kuantum harus membuat dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron yang dipakai adalah konfigurasi subkulit, yaitu SPDF. Untuk Na11, artinya di sini 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, sudah berapa? 2 tambah 2 tambah 6, udah 10, berarti selanjutnya 3s pangkat 1. Nah, elektron terakhirnya itu si 3s pangkat 1 ini. Oke, sekarang kita buat bilangan kuantumnya. N untuk Na, untuk 3s pangkat 1 ini berhenti di kulit ke 3, berarti N nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya dia berhenti di kulit ketiga,
selanjutnya lagi itu L. L itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan subkulit. Subkulitnya di sini adalah S. S itu sama dengan 0 subkulitnya ya. Sama dengan 0. Kemudian M. M itu menunjukkan orbital. Sebelum mengerjakan orbital atau mengisi nilai M, itu kita harus tahu dulu orbitalnya berapa. Nah, untuk S orbitalnya itu ada satu aja, satu kamar, satu kotak. Kemudian ini kita isi dengan elektronnya. Elektronnya cuma ada satu kan, ini cuma ada satu nih, berarti diisi dengan satu elektron saja. Maka ini sama dengan M sama dengan 0 karena elektronnya berhenti di kotak 0, dan kebetulan S kan cuma satu kotaknya, ya udah nilainya 0. Terakhir spin. Spin itu menunjukkan arah rotasi elektron terakhir. Elektron terakhirnya kan satu nih, berarti dia menghadap ke atas. Menghadap ke atas itu positif setengah. Udah deh, lanjut lagi ke yang B. Yang B itu P15. Kita buat konfigurasinya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, dan 3S pangkat 2, selanjutnya 3P pangkat 3. Totalnya ada 15. Elektron terakhirnya yang ini, N-nya berhenti di kulit ke-3, sedangkan L-nya itu subkulit P. P adalah 1. Selanjutnya M, kita gambar dulu kotaknya. Untuk P itu kotaknya ada 3 kan tadi. Nah, kita isi dengan elektron 1, 2, 3. Ini di nomor -1, 0, plus 1. Elektron terakhir berhenti di kotak +1, maka M-nya adalah +1. Selanjutnya spin. Spinnya kita lihat elektron terakhir menghadap ke mana? Ternyata menghadap ke atas, maka ini positif setengah. Untuk C, Fe26. Nah, karena 26 ini lumayan banyak, jadi kita bisa singkat pakai AR atau gas mulia. AR ini kan totalnya udah 18, tinggal kita masukin 4S pangkat 2, udah 20, lanjut ke 3D pangkat 6. Elektron terakhirnya sih 3D, jadi kita buat N sama dengan 3. L-nya untuk D ini berarti nilainya 2. Untuk yang M itu kita gambar dulu. Kita gambar dulu ya. Ada 5 kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini kita masukkan nih si elektron, ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhirnya stop di sini ya, di -2. -2, -1, 0, +1, dan +2. Maka nilai M di sini adalah -2. Selanjutnya spin. Spin kita lihat elektron terakhirnya menghadap ke bawah atau ke atas. Ternyata menghadap ke bawah, berarti negatif setengah. Selesai. Yang kedua
itu tentukan bilangan kuantum suatu atom yang mempunyai nomor massa 24 dan neutron 12. Nah, tadi saat kita mengerjakan bilangan kuantum, kita butuh konfigurasi elektron kan? Konfigurasi elektron didapatkan dari nomor atom. Sedangkan di soal kali ini itu nggak ada nomor atomnya. Kalau begitu, sebelum kita menentukan konfigurasi dan bilangan kuantum, kita harus cari tahu dulu nomor atom. Ingat, notasi unsur itu kan X sama dengan A, Z, terus kalau A sama Z dikurangkan itu jadinya N. Nah, A itu nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. N itu adalah neutron. Kalau begitu, rumusnya kan A dikurang Z sama dengan N. Sedangkan yang mau kita cari di sini Z-nya. Berarti Z sama dengan A dikurang N. A-nya berapa? A-nya itu 24 dikurangi 12, hasilnya 12. Maka nomor atomnya udah ketemu, yaitu 12. Setelah itu kita masukkan si bilangan kuantum X12 ini, konfigurasinya seperti apa. Kita buat dulu konfigurasi, yaitu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2. Oke, kita gambarkan dulu orbitalnya biar cepat ya. Kita masukkan elektronnya ada 2. Lanjut kita tentukan N-nya itu berhenti di kulit ketiga. L itu berhenti di kulit S. Jadi L-nya itu bernilai 0, karena kan kalau S, L-nya sama dengan 0. Kemudian M-nya itu kalau dia satu kotak aja berarti nilainya 0. Nah, karena orbitalnya itu berhenti di kotak S di 0, berarti M-nya juga sama dengan 0. Selanjutnya itu spin. Spin itu arah rotasi elektron terakhir. Elektron terakhirnya kan ini, dia menghadap ke bawah, berarti negatif setengah. Soal yang ketiga yaitu menentukan nomor atom jika yang diketahui bilangan kuantumnya. Nah, ini kebalikannya dari soal sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya nomor atomnya diketahui terus tentukan bilangan kuantum, kalau sekarang itu dibalik. Kita udah tahu kuantumnya dan diminta nomor atomnya. Kalau seperti ini, kita harus ubah dulu bilangan kuantum yang di soal menjadi subkulit elektron terakhir. Nah, cara mengubahnya untuk N sama dengan 3. Berarti kulit terakhirnya itu adalah 3. L sama dengan 1. Berarti kulit terakhirnya itu adalah P. P kan sama dengan 1. M min 1. Oke, kalau M itu kita harus gambar dulu. Kita gambar dulu ya. Kalau mau mengetahui M itu berapa. Nah, M-nya ini berhenti di di kotak nomor min 1. Artinya di kamar ke-1 ini ada 1 elektron. Di kamar min 1 ada 1 elektron. Maka kita tulis di sini 1. Terus spinnya ini udah jelas nih, ketahuan dia menghadap ke atas. Ini kan menghadap ke atas juga. Udah, berarti kulit terakhir atau ini subkulit terakhirnya adalah 3P pangkat 1. Sekarang kita tentukan di depannya 3P pangkat 1 itu siapa aja. Jadi ini kita misalkan X, kita nggak tahu berapa ya, kita buat
1 X pangkat 2 S pangkat 2 P pangkat 6. Habis 2P berapa lagi? 3S pangkat 2. Setelah 3S 3P. Nah 3P berapa? Lihat di yang terakhir, ini udah sama kan 3P, berarti 3P pangkat 1. Udah selesai. Kalau subkulit terakhirnya bukan 3P pangkat 1, kalian terus lanjut terus sampai subkulit terakhirnya itu apa. Tapi kan ini kita udah dapat 3P pangkat 1, ya udah kita stop di 3P, terus kita isi elektronnya sebanyak 1 gitu. Paham kan? Nah sekarang kita hitung nomor atomnya itu berapa berdasarkan elektron. Ini elektron 2 tambah 2 tambah 6 10, tambah 2 lagi 12, tambah 1 lagi 13, maka nomor atom X ini adalah 13.